Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini saya menyampaikan kepada saudara satu tema atau topik, jangan lupa berbahagia. Amin saudara. Shalom. Seringkali kita lupa dalam berbahagia oleh karena pekerjaan, usaha, dan tantangan apalagi di tengah-tengah kita sekalian. Untuk kita boleh memelihara dan berjaga-jaga tetap supaya kita ini bisa tetap berbahagia. Amin saudara. Yesus mengajar di bukit yang dikatakan dalam khotbahnya, berbahagialah kamu walaupun kamu sedang dianiaya. Amin saudara-saudara. Betapa pentingnya maksudnya hal berbahagia itu di hadapan Tuhan. Karenanya hari ini saya mengutip firman Allah dalam Kejadian yang ada di dalam kitab yang sudah ditulis untuk tema kita, jangan lupa bahagia. Maka kita membuka firman Allah Matius 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, saya baca dengan segera. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Demikianlah firman yang sedang disampaikan kepada saudara sekalian. Tentunya hari ini menjadi hal yang baru untuk disampaikan ketika kita sedang hidup di zaman now. Amin saudara. Shalom. Kita harus sadar bahwa di zaman now ada banyak masalah dan kesukaran yang begitu berat sesuai dengan kebutuhan di tengah-tengah setiap kita. Dan lagi itu sudah kata firman Allah. Untuk hari ini saya akan ceritakan, saya sampaikan kepada saudara-saudara bukan penyampaian biasa-biasa, melainkan harus luar biasa. Dengan baik-baik saudara-saudara adalah supaya di tengah firman dan kejadiannya dan apa yang disampaikan dalam waktu-waktunya semua akan terjadi. Dan bagi saudara sekalian adalah supaya mengerti tentang hal menjaga bahagia di kala kita hidup ini dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Maka di dalamnya kita harus menjadi saksi. Pengertian dalam saksi itu adalah memang kita menikmati. Amin saudara. Memang kita mendapatkan pertolongan itu. Memang genaplah firman Allah di dalam kita, dalam kesaksian kita, supaya semua apa yang ada di tengah panggilan kita bisa kita untuk mempertahankannya. Bahwa kita ini adalah menjadi saksi, menjadi hamba, menjadi anak-anak Allah untuk memberitahukan kepada dunia bahwa dunia ini juga adalah dipelihara oleh Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jika ada saudara-saudara, ini sangat penting saya harus beritahu. Jika ada seluruh kehidupan di tengah kehidupan kita di dalam nama Yesus Kristus, shalom saudara, maka kita akan mendapat kuasa di dalam pimpinan. Saya ulangi, betapa pentingnya ini saudara-saudara, karena memang ini adalah pengajaran dan kesimpulan yang akan saya ambil dalam firman Allah. Jikalau kita hidup di dalam namanya, maka ada kuasa untuk membuat kita ajaib di tengah setiap kehidupan, di tengah-tengah kehidupan kita. Berikan tepuk tangan. Makanya ada perlu saudara-saudara, nama itu dipergunakan. Lakukanlah segala sesuatu di dalam namanya, dalam nama Yesus Kristus, supaya semua apa yang kita hidupi juga adalah berlangsung. Pekerjaan Allah, pernyataan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Segera saya akan katakan kepada kita sekalian hari ini, saudara
saudara, bahwa COVID-19 sedang mengkhawatirkan, membuat kita ketakutan. Tetapi bagi anak-anak Allah ini kesaksian yang saya akan ajarkan kepada saudara-saudara, tidaklah menakutkan, katakan amin, tidak juga mengkhawatirkan. Sebab itu, di mana saudara dibutuhkan oleh Tuhan, teruslah pergi tanpa khawatir dan takut dengan apapun yang sedang ada di sekitar dunia ini. Amin, saudara. Shalom. Kalau engkau takut dan berkata, ada COVID, ada COVID, ada COVID, dengar baik-baik, maka COVID itulah yang sepertinya bosan-bosan, hingga engkau takut dan tidak melakukan pekerjaan itu. Sedang hari ini adalah kita sedang diajar minggu yang lalu adalah untuk menjadi saksi. Amin, saudara. Perhatikan ini baik-baik. Sebab di dalam namanya itu adalah perlakuan kita dinyatakan dengan seluruh perkataan atau pernyataan Tuhan yang membuat kita tetap ajaib. Ini Tuhan maksud memanggil kita sekalian. Kemudian di dalam namanya, jika kita menerima dan percaya tentang nama Yesus Kristus ini, ada pernyataan roh, kepenuhan roh untuk memimpin dalam kehidupan kita. Shalom, saudara. Kepenuhan di dalam roh itu akan memimpin kita benar. Kepenuhan roh itu akan memimpin kita stabil. Amin, saudara. Kepenuhan roh akan membuat kita cakap dan antusias di dalam banyak hal di tengah pimpinan roh itu. Memang itulah yang akan terjadi bagi kita sekalian. Dan tentang kita semua yang dipanggil untuk itu adalah harusnya siapa lagi yang akan mengajarkan hal ini kepada dunia kalau bukan anak-anak Tuhan? Jika saya sampaikan kepada saudara-saudara, inilah juga pesan dan pengajaran Rasul Paulus. Apa yang sedang saya sampaikan kepada saudara-saudara untuk tetap berbahagia adalah supaya kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Saya kutip firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Peristiwa ini adalah juga jauh lebih menyakitkan, mematikan juga bagi pekerjaan Allah di saat rasul-rasul yang sedang bekerja lebih hebat daripada COVID-19. Dengar ini, saudara-saudara, saya baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara. Shalom. Lihat apa yang dikatakan oleh rasul. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, sekalipun situasi ini memang membuat kami merosot. Apa yang terjadi di dalam kemerosotan itu adalah karena di mana-mana sedang dimusuhi jalan Tuhan. Pengikut Yesus Kristus, menurut mereka sudah merusak jalan hukum Taurat. Dan pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada rasul-rasul, mereka menolak. Karena mereka tidak bisa lagi tampil. Penampilan mereka para ahli hukum Taurat adalah penampilan logis. Maksud saya biologis. Shalom, saudara. Dengan jubah yang panjang dan dengan perkataan seperti perkataan yang bijak, saudara-saudara, dan seterusnya dan seterusnya.
Saya harus beritahu kunci di tengah-tengah kejadian dari perselisihan permusuhan antara hukum Taurat dengan perjanjian baru. Rahasianya adalah banyak orang tidak bisa lagi menerima Roh Kristus yang berkata-kata, dan sepenuhnya Allah di dalam Kristus Yesus yang bercerita dan menyatakan segala perkara tentang bergereja, tentang berjemaat, tentang kerajaan Allah. Nggak bisa diterima. Shalom saudara. Saya dikejutkan semalam perjalanan saya akan ke Medan. Dikejutkan dengan perkataan ada seseorang duduk dekat dengan saya. Dia bilang, nanti dia sanggup lebih tahu. Dari mana kami nyampe? Aman. Saya bilang, dia duduk. Yang dia bilang begitu. Waduh, Pastor Simon Andi menurut kita. Semua dipukuli orang. Dan disorongkan semua orang. Saya mau katakan kepada saudara, Shalom, seperti nubuatan saya pada hari Minggu yang lalu. Banyaknya orang benci, salah melihat, salah menafsir, menyelewengkan kebenaran. Lantas saya berdiri berkata begini, gak ada yang salah sih, gak ada yang dipukul. Terus saya bilang kepada lututnya, hanya begini aja kok, sembuh, sembuh. Shalom, shalom. Acik dok, nama baiknya mah? Saya biasa dialog bersama beliau ini. Ramai. Oh itu ada. Itu dia buat kesimpulan. Aku mengambil percontohan ini saudara-saudara antara dunia hukum Taurat dengan dunia hukum Allah di dalam roh. Mari berikan tepuk tangan bagi supaya saudara-saudara di tengah pelayanan dan panggilan ini menjadi apa? Haruslah mempergunakan roh. Karena di luar aku, kata Yesus Kristus, kamu tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa. Rohlah yang dimaksud. Ibadah di luar daripada ibadah roh tidak berkenan. 1 Timotius 3 ayat 16, jika dibaca saudara-saudara, keajaibannya Yesus Kristus yang diutus oleh Allah hanyalah karena dia bentuk daging manusia, disalib dan bangkit dan jadi roh. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom. Itu sebabnya gereja dalam panggilan, saya dalam panggilan, semuanya hanyalah untuk rohlah aku hidup, dan gereja dipanggil untuk melayani Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan bersamaan dengan ini saudara-saudara, supaya saudara percaya ya bahwa segala sesuatunya saat ini sedang dikerjakan oleh Tuhan secara global adalah pemulihan. Shalom saudara, COVID-19 ini terjadi secara global yang dikerjakan oleh Allah, memakai dan mereka-rekanya COVID-19 ini, mereka-rekanya menjadi sesuatu kebaikan bagi orang percaya. Katakan amin. Supaya saudara-saudara bangkit. Haruskah kita melakukan seperti protokol kesehatan? Saya harus katakan, ya. Karena kita ini perlu jaga jarak. Kata firman Tuhan, janganlah kamu bersahabat dengan mereka yang hanya hidup untuk tunggang langgar, saudara tahu, untuk tengeng dan kehidupannya di dalam sehari-hari, untuk hawa nafsunya dan keadaannya tanpa Kristus. Jauhkan dirimu dari sana, kata firman Allah. Shalom, shalom. Soal kebersihan, kita pakai masker memang harus saudara-saudara hari ini. Karena situasi ini pun
Semua sebenarnya sudah kotor. Jadi ada baiknya pakai masker saudara-saudara kalau keluar. Amin. Amin. Iya. Apalagi kalau berhadapan dengan orang yang di luar Kristus sekarang ini, dengar baik-baik. Dia membawa virus itu. Pikir saudara rupanya apa yang sedang saya lihat ini, saya berangkat kepada saudara-saudara. Ada 3 hal. Yang pertama adalah zaman penderitaan ini akan dicurahkan kasih karunia Roh yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan dalam pelayanan. Dengar baik, shalom saudara-saudara. Di zaman COVID, zaman penderitaan, memang itu Alkitabiah bahwa Roh dicurahkan untuk mengatasi setiap masalahmu, shalom saudara-saudara, untuk mengatasi dari setiap rancangan-rancanganmu yang selalu terhambat. Dengar baik, shalom, shalom. Perhatikan baik, supaya kita tahu ini di zaman COVID ini, saya harus katakan adalah curahan kuasa Roh dengan karunia Roh dan kasih karunia akan dilimpahkan meluber kepada saudara-saudara sekalian di rumahmu, di gereja, di tengah pelayanan ini, dan di tengah persekutuan engkau dengan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Ayat kebenarannya saya harus katakan kepada saudara-saudara. Mari kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan ini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil dari mahkota. Shalom, shalom. Ini aku ajarkan kepada saudara-saudara, bukan karena ketol supaya saudara-saudara beribadah tanpa terhalang, melainkan adalah di tengah ibadah inilah aku melatih persekutuan saudara-saudara dengan baik kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena firman ini yang berkata, jangan sampai mahkotamu, kemuliaanmu, iman yang jernih begitu baik diberikan kepada saudara-saudara. Jangan tenggelam begitu, saudara-saudara. Saya baca sekali lagi dikatakan begini, yang datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Amin, saudara-saudara. Pegang. Shalom. Kalau tidak tahu memegang, saya berdoa bagi saudara-saudara, nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, dan di situ saatnya nanti oleh Roh Tuhan akan memberi pengertian kepada saudara-saudara supaya peganglah. Amin, saudara-saudara. Orang yang memegang itu tante tahu bersyukur. Katakan amin. Orang yang memegang yang dimaksud oleh Tuhan ini, yaitu peganglah yang ada padamu, dia pasti beribadah tanpa hambatan dan tentang. Ada 5 hari ibadah di dalam gereja. Mungkin saudara sudah mati, yang 1, yang 2, yang 3, yang 4. Shalom. Yang 5, hari ini saya harus nasihatkan kepada saudara-saudara, engkau bangkitkan lagi. Karena engkau dipanggil menjadi jemaat Kristus, dikatakan supaya alam malu jangan menggerogoti engkau. Katakan amin. Saya akan teruskan kata firman Allah, barang siapa menang, shalom saudara, ia akan menjadikan suatu guru di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allah,
nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dan Allahku dan namaku yang baru. Inilah yang akan kukatakan kepada saudara-saudara adalah supaya roh Allah semua mendatangkan pujian bagimu, mendatangkan kehormatan bagimu, mendatangkan kekayaan, mendatangkan pimpinan kita dalam setiap langkah kita, bahkan perkataan dalam kebijakan yang ada pada kita, serta dalam pengharapan kita. Ini aku turun tangan. Saya baca kembali betapa pentingnya ini bagi saudara-saudara untuk meninggalkan semua segala sesuatu yang namanya mematikan dan sudah dimatikan, alias sudah di-stop dalam hubunganmu kepada Allah Bapa di surga. Dengan dikatakan begini, barang siapa menang. Kenapa saya berbicara kepada saudara-saudara sebagai orang pemenang yang tidak dikalahkan dengan sesuatu apapun? Amin, saudara. Ia akan kujadikan, kata Allah, soko guru di bait Allah, di bait suci Allah. Saudara tahu soko guru? Shalom, menjadi pengajar. Shalom, saudara. Walau kita tidak berkata-kata, kalau menjadi soko guru, orang pun akan hormat. Ada guru di dalam. Sama seperti zaman kami, saudara-saudara, kalau melihat guru datang dari jauh, larilah kami ke kiri dan ke kanan. Tapi biasanya kalau aku enggak, saat aku ketua kelas, orang yang pintar dan bersahabat dengan guru, justru mendatangi yang lain pada menyimpang. Soal-soal guru ini, saudara-saudara, hormat dan wibawanya akan diberikan kepada saudara-saudara, dan ini waktunya. Amin, saudara-saudara. Orang sekarang banyak takut oleh COVID-19. Di tempat pertemuan kami semalam, tidak bisa masuk gereja, harus dicunting dulu. Kutanya kawan-kawan, Acikin pak, nama saya sambil gunakan uang dan semua orang kecil. Apa katanya saudara bangsa Indonesia-nya adalah terhuni. Shalom, gak bisa masuk gereja. Shalom. Adalah indah bagi kita, saudara-saudara, jikalau persekutuan kita akan semakin baik. Karena itu dengarlah, saudara-saudara, kasih karunia Roh ini sangat dahsyat bekerja untuk membuat kita dekat dengan Allah dan penuh dengan Roh. Yang dimaksud, saudara-saudara, aku sangat sial rasanya sebagai pengajar dan sebagai gembala kalau sudah jemaat menghentikan waktunya di dalam beribadah. Padahal dia di dalam rumahnya sampai membeli kalkulator untuk menghitung waktu. Habis waktunya juga untuk itu, tapi ibadahnya tidak pernah membeli kalkulator, artinya membuat perhitungan. Saudara-saudara, karena ketika kita berkata menuai, shalom, saudara-saudara, shalom, menuai, adakah di hatimu hal menuai? Ini turun dari surga untuk berkata menuailah. Sebab ini saatnya. Yang lain diguncang-guncang dengan baik. Yang kedua, tiada bandingannya apa yang terjadi dengan kemuliaan yang akan datang. Sedang kita
saudara. Shalom. Orang yang tidak merosot seperti ini adalah ibadahnya sangat baik, tapi shalom. Aku perlu untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudara. Jikalau ibadahmu tidak lebih banyak daripada kegiatan sehari-hari di tengah-tengah COVID-19 ini, shalom saudara, shalom. Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Shalom, shalom. Kalau ada kesengsaraan di sana sini, atau mungkin sudah mulai masuk seperti banjir ke dalam rumahmu, dengar baik-baik. Itu hanya mengajar kepadamu adalah supaya tekun. Amin. Karena tidak layak anak-anak Tuhan di pasaran sono. Maksudnya di pasaran sono apa? Di luar Tuhan. Tidak layak anak-anak Tuhan. Tidak baik persekutuannya dengan Allah. Tidak layak anak Tuhan kalau tidak berkata-kata tentang karunia roh yang ada padamu untuk dunia luar. Hanya diam saja. Bahkan pernah mengecewakan saya. Ditanyalah saya di depan saya orang jemaat, saya merahasiakan. Waduh, menjadi jemaat. Waduh, saudara yang berpentakostai semua iman. Satu pada sulit. Shalom. Sedangkan maksud Tuhan adalah dibuat gelanggang bertanding untuk mereka berkata-kata. Katakan amin lah. Amin. Gelanggang kita adalah mengandalkan kasih karunia, karunia roh, kasih karunia roh. Dan semuanya itu harus dilatih. Yang ketiga, saya sampaikan nanti kepada saudara-saudara. Bagi pengharapan kita tidak mengecewakan. Dengar baik-baik saudara-saudara. Kalau kita sudah teguh, amin saudara-saudara. Jadi biasanya begini saudara. Kalau saudara pun sakit juga kan, saya aja menderita sakit. Tapi maksudnya di dalam itu menjadi satu kesengsaraan mungkin adalah supaya kita teguh. Amin saudara. Itu bahagia yang sedang berhadapan dengan roh Tuhan dan kebenaran dari Tuhan. Jangan justru adalah tidak teguh. Amin saudara. Bicara soal ketekunan ini adalah pelayanan. Tunjukkan saudara-saudara. Dan kebijaksanaan di tengah ibadah. Kapan lagi kita untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong? Kalau bukan saudara menjadi pelayan yang penuh dengan kasih karunia. Kalau gaya adalah gaya hukum Taurat, hanya penampilan tidak menunjukkan kasih karunia roh, maka saudara adalah perjanjian lama. Atau saya bahasa Batakkan, perjanjian Naleni. Dan hari ini aku sampaikan kepada saudara yang ketiga, ada firman Tuhan itu yang sedang mengajar di tengah COVID-19 dalam kesengsaraan yang sekarang ini, adalah supaya kita memperhatikan hal-hal yang tidak terlihat. Shalom saudara. Sulitkah orang yang ambisi dalam dunia untuk dialihkan menjadi orang rohani? Shalom, shalom. Sulit. Kalau hanya berbicara secara logika. Apalagi sudah hubungan kental dengan kalkulator.
dengan baik. Perhitungan secara dunia, kental di sini, kental di sininya. Dan itulah yang sering mengatakan begini, kalau tidak dikerjakan, dari mana dapat? Memangnya jatuh dari langit? Bahasa inilah yang aku tolak di dalam dunia ini, supaya aku mulai berbicara tentang kasih karunia roh oleh roh. Karena segala sesuatu di tengah dunia ini adalah ketika kita membaca renungan firman yang kita sedang renungkan ini adalah bahwa dunia dalam murid-murid pada waktu itu mencekamkan. Tetapi Yesus menghibur mereka dengan baik-baik. Yesus menghibur mereka dan berkata, jangan takut. Dan Allah dari surga juga turut bekerja waktu Yesus ada di bumi. Maka dibuatlah pancaran sinar kemuliaan untuk membahagiakan murid-murid pada waktu situasi yang mencekam. Mereka pun melihat Yesus Kristus berkilau-kilau. Dan saya harus katakan kepada saudara-saudara untuk yang ketiga ini adalah, harapkanlah kemuliaan. Lebih mencintailah di tengah pengharapan akan kemuliaan terjadi di dalam diri daripada soal harta dan kekayaan yang lain. Mari kita berikan tepuk tangan. Karena soal harta hari ini, saat ini saya harus umumkan saudara-saudara adalah banyaknya orang jatuh. Jangan pikir saudara-saudara, kalau sudah ada yang menjadi DPR, lalu itu yang berhasil. Sementara setelah jadi DPR dia, ini kejadian yang ada di Tapanuli sana, saudara-saudara, terus ditinggalkan istrinya, lalu kawin dia dengan diam-diam dengan pacarnya. Pertanyaan saya, ini termasuk berhasil atau kejatuhan? Sedangkan dalam hidup ini adalah kemuliaan bagimu Yesus. Termasuklah kalau kita menyanyikan salibnya, arahkanlah hidup ini adalah untuk salib, supaya Tuhan pun turut bekerja dan membuat saudara dimuliakan di dalamnya. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian, saudara-saudara, tentang firman ini adalah melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Shalom saudara-saudara, mulailah melatih iman. Iman kan tidak kelihatan. Mulailah berbicara tentang surga. Katakan amin. Jangan hanya bawa goreng. Shalom saudara, minyak goreng. Berbicara, masukkan salah satu yang menjadi jadwal schedule di tengah saudara kehidupan ini adalah tentang surga. Kan gak kelihatan ya? Shalom, gak kelihatan. Saya pernah mendapat penglihatan, namanya penglihatan. Saya naik ke surga, tetapi ini penglihatan. Berarti termasuk tetap bahwa surga adalah tidak kelihatan atau yang tidak kelihatan. Saya senang sekali saudara-saudara untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Berarti kalau kita mau melihat yang tidak kelihatan ini adalah kita hanya bisa bersaksi. Katakan amin. Berkata-kata tentang surga, berkata-kata tentang iman,
Jadi berkata-kata tentang iman ini, nggak ada yang mustahil. Coba kita lakukan. Sudah, berikan sesuatu. Dengan kita memberi, kan kita diberi oleh Allah. Dengarkan firman Allah di tengah kehidupan kita. Mulai berbicara soal yang tidak kelihatan di saudara-saudara dengan iman. Dan satu lagi saudara-saudara adalah dengan pengertian. Pengertian kan nggak menjadi dilokalisasi dan menjadi sesuatu yang logistik. Enggak kan? Pengertian shalom, shalom, shalom. Tangan saudara di mana? Ini kan? Iya, logistik. Kelihatan. Tapi pengertian di mana? Ya udah ciptakanlah. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kata asal kewenangan Tuhan adalah pengertian. Tunjukkanlah pengertianmu sebagai anak-anak Allah. Katakan amin. Seorang istri kalau tidak mengerti tentang suaminya, tidak ada kebahagiaan di tengah rumah tangga ini. Saya harus katakan kepada saudara-saudara kebenaran ini. Kalau jemaat tidak ada pengertian kepada Kristus Yesus dalam semua pekerjaan dan pelayanan, maka apa yang terjadi saudara tahu? Kacau balau atau minimalnya jemaat itu adalah lambat bertumbuh. Dia banyak bergejolak dengan dunia. Maka saya harus tebus ini saudara-saudara. Siapa seluruh jemaat upayakan dirimu berbahasa-bahasa. Supaya pelayanan pekerjaanmu hari ini ke depan menjadi lengkap dan super power. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Waktunya bagi saudara-saudara di tengah pengertian ini. Pengertiannya adalah kita pun menjadi jemaat adalah roh itunya, roh saudara yang dia mau, yaitu pengertianku di tengah panggilan yang tentu, supaya gembala pun yang menggembalakan jangan sakit. Shalom saudara. Apa tak sakit diajari anaknya malah melawan? Shalom, kira-kira begitu. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, bernubuatlah. Amin. Amin. Bernubuatlah, mengajar firman, mengatakan kebenaran, menasihati orang lain. Saya senang ditelepon oleh seorang majelis berkata begini, positif, luar biasa. Saya suka sekali. Kami mau pergi ke rumah Pak Nabawi, mau berdoa untuk kesembuhan. Puji Tuhan. Tapi ku jawab dengan stabil, ya berangkatlah. Tapi saya tidak usah ikut. Saudara tahu apa maksudnya saya tidak ikut? Ini akan diberitahu saudara-saudara rahasia. Bukan karena saya malas, bukan karena baru saja kami kemana-mana, enggak. Bagiku harus saya katakan saudara-saudara, pelayanan adalah yang teristimewa. Tetapi rahasianya adalah supaya mereka bisa melakukan. Kalau aku ada di sana, sudah tak bayangkan? Ya pastinya bilang, tidak telah. Shalom. Jadi saya bangga supaya saudara-saudara ambil
dimaksud dengan jendela 30 alam dulu? Kita perayaan, gereja perayaan perak namanya 30 yang harus kita syukuri. Jendela itu berbicara adalah melihat dari rumah. Jendela kan dapat memandang anak bulu. Apa itu anak bulu? Saudara mungkin yang tidak merayakan dan ikut untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada saya, saudara tidak tahu. Jadi publik kamar ini usia sudah 60. Shalom. Ada banyak jemaat tidak tahu. Anak-anak belum tahu. Dan jemaat Tuhan pun yang menjadi anak-anak Allah, ada banyak yang tahu. Yang tidak tahu ini yang maksud adalah tahu kan? Amin saudara. Shalom. Jadi topik kita untuk perayaan tahun depan adalah jendela 30 supaya semua orang bertanya-tanya lain-lain di pihak mobil. Hanya jendela 60, 30 supaya saudara-saudara kesempatan untuk menerjemahkan. Jangan saudara ikut ayah bawa ke sholat terus semua hidup yang balas sidang. Jangan begitulah. Amin saudara. Aku sudah tahu ini. Yang terakhirnya ini saudara-saudara, sangat perlu ini saudara untuk memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Mulai dari hari ini kita bisa untuk mengatakan sesuatu kepada Dia Yesus Kristus walau tidak kelihatan. Tapi yang kelihatan adalah saudara punya persekutuan yang sangat baik dengan Dia Yesus Kristus yang tidak kelihatan. Acara bisa berlangsung. Kami hidup, kami menginap di hotel, dirujuk oleh panitia. Saya bersama dengan 2 orang ketua cabang di Labura PPTSB atau SINA. Saudara tahu, baginya walaupun mengantuk, aku bangun dengan cepat. Lalu kesempatan aku untuk membuat dia terbangun. Hamba Tuhan sedang berdoa hanya untuk mengatakan haleluya, Allahku Bapa Yesusku Tuhan, aku hormat dan menghargaimu, hadir bersekutu denganmu. Jesus, Jesus, Jesus. Kemudian dia bangun terbangun begini, dan saya mulai berbahasa-bahasa roh supaya masuk di dalam otaknya bahwa ada yang baru. Itulah maksud dan tujuanku. Sampai aku mulai mengencangkan sedikit volumenya. Dia pun kutahu itu merinding, saudara-saudara. Apa tidak merinding? Mendengar begitu aja pun banyak orang merinding sekarang ini. Apalagi mendengarkan hal yang tidak tahu atau hal yang tidak kelihatan, pasti merinding. Dia pun bangun, entah bangun karena keadaan bagaimana, tapi itulah kesaksian kepada saudara-saudara untuk membangunkan dia. Yang biasa bangun adalah Opino. Hari ini kuajarkan kepada saudara-saudara, kalau bangun sebutlah 1000 kali haleluya. Amin firman Tuhan. Mari kita bangkit semua berdiri.